Hati-hati. Sorban ini hati-hati. Kalau kita sujud pakai sorban. Allahu Akbar. Ini di depan kita nih. Sorban. Sujud di atas sorban. Tidak sah. Ini Piki kemari. Sujud begini. Tidak sah. Kira-kira jelas tidak? Tapi kalau Piki ini jatuh, sujud di atas Piki, sah. Sah. Ini jatuh, sujud di atas sorban, sah. Tapi kalau sorban ini sedang kita pakai begini, sorban di depan kita, terus sujud di atas sorban, tidak sah. Nah, kalau Anda lagi sujud, tahu nggak sengaja ini begini, Anda udah sujud begini, turunkan aja ini. Ini turunkan, selesai. Sholat Anda sah. Paham? Jadi jangan mentang-mentang pakai sorban, ada yang sujud kadang-kadang di atas sorban. Tidak sah. Sebab kalau Anda sujud di atas sorban, sorban yang sedang Anda pakai, berarti Anda sujud di atas pakaian yang sedang Anda gunakan. Nggak boleh. Kira-kira jelas tidak? Nah, makanya sekarang bagaimana kalau orang rambutnya panjang nutup semua ini? Dia sujud, tidak ada bagian jabahnya yang menempel di lantai. Ketutup rambut, tidak sah. Ini jabah mesti nempel. Nah, nempelnya pun harus ada beban. Contohnya beban, andai kata. Ini tempat sujud saya tepung atau bedak. Andai kata bedak. Kalau saya sujud, saya angkat, ngejiplak, ada tanda sujud. Itu berarti saya sujud dengan beban. Ada orang sayang menjambulnya. Dia sujud, hati-hati saudara, cuma nempel begini. Ada yang begitu. Andai kata ada bedak, nggak ada tanda sujud. Tidak sah. Sujud itu bukan sekedar nempel, tapi ada beban. Nah, jadi kalau dalam kitab fikih diumpamakan andai kata ada tepung, tepung itu ada bekas cap jidat kita. Kira-kira jelas tidak? Paham? Nah, jadi sujud ada tata caranya. Jangan sembarangan kita sujud. Posisi kaki jari lihat, posisi tangan lihat, posisi jidat lihat. Nah, ini yang penting. Termasuk perempuan yang suka yang pakai apa? Mukena. Kadang-kadang mukenanya panjang, begitu dia sujud, mukenanya di depan. Dia sujud di atas mukena. Tidak sah. Makanya hati-hati tempat sujud kita. Nah, jangan sampai berkaitan dengan apa yang sedang kita pakai. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Jadi kalau ini Piki nutup begini, sujud tidak sah. Tapi kalau ini Piki jatuh, sujud di atas Piki sah. Karena kalau Piki sudah terlepas, dia tidak lagi sedang kita pakai. Sampai di sini jelas? Paham? Baik. Berikutnya. Nah, begitu kita bangun dari sujud, perhatikan kaki kita. Bangun dari sujud. Allahu Akbar. Pantat kiri kita duduk di atas kaki kiri. Kanan kita, jari jemarinya ini menghadap ke kiblat. Perhatikan, ini belakang begini. Ini namanya duduk apa nih? Ini namanya duduk apa? Iftirash. Ini duduk iftirash. Jadi tidak begini duduknya. Tidak juga begini. Kecuali bagi yang berhalangan, yang sakit, yang badannya kegemukan, yang ada asam uratnya, dia nggak bisa duduk dengan sempurna, itu lain masalah. Tapi kalau kita lagi sehat walafiat, duduk yang sempurna, duduk di atas betis kiri nih, ini telapak kaki kiri nih, ini pantat kita duduk di kaki kiri nih. Nah, beban kita ada di kiri. Kaki kanan, nah, kita lihat ini seperti ini. Jari jemari, perhatikan. Begitu kita duduk, jari jemari kita tidak megang dengkul. Enggak. Jari jemari kita di atas paha, bukan megang dengkul. Di atas paha, jangan dibuka lebar. Jangan dibuka lebar, tidak mesti terlalu rapat, biasa saja. Jari jemari kita menghadap kiblat. Tanah kiblat, semua menghadap kiblat, kita punya jari.
ujung jari sejajar dengan ujung dengkul kita. Jadi bukan di atas dengkul, tapi di atas paha ujung ini. Seperti ini. Nah, jadi ini kaki kita seperti ini, belakangnya, depannya seperti ini. Sampai di sini jelas tidak? Kemudian kita sujud sama seperti itu. Nah, setelah sujud kita akan berdiri. Nah, dalam mazhab Syafi'i saat kita mau diri ada sunnah untuk kita yaitu duduk sejenak istirahat.